Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putu Ananda Dipa Sanjaya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi tentang IT Governance yang menghasilkan nilai IT. Pada video kali ini tentu tentang IT Governance yang mana memiliki andil besar dalam suatu governance sehingga mampu terus berkembang. Baik, berikut inilah videonya. Enjoy the video. Pertama-tama kita mulai dari definisi IT Governance. Ada dua definisi. Yang pertama menurut IT Governance Institute yang mendefinisikan tata kelola TI sebagai suatu bagian integral dari tata kelola perusahaan yang terdiri atas kepemimpinan, struktur dan proses organisasional yang memastikan bahwa TI organisasi berlanjut serta meningkatkan tujuan dan strategi organisasi. Kemudian, menurut Well dan Ross pada tahun 2004 yang mendefinisikan tata kelola TI sebagai spesifikasi hak keputusan dan kerangka akuntabilitas untuk mengarahkan perilaku yang diinginkan dalam penggunaan TI. Sehingga berdasarkan definisi-definisi sebelumnya dapat dikatakan bahwa untuk penekanan adanya suatu tata kelola TI adalah demi menciptakan TI yang memiliki nilai keselarasan dengan bidang bisnis yang sedang dijalani, baik dari perusahaan dan juga pihak manajemen yang memiliki peranan sangat penting dalam pengimplementasian tata kelola TI. Kemudian fokus IT Governance. IT Governance mencakup pembuatan keputusan, akuntabilitas, pelaksanaan kegiatan penggunaan IT. Siapa pengambil keputusan, mengolah proses, pembuatan keputusan, dan pengimplementasian keputusan-keputusan yang berkaitan dengan IT dalam organisasi. IT Governance menyediakan struktur, menghubungkan proses IT, sumber daya IT, dan informasi bagi strategi serta tujuan suatu organisasi. Karenanya, IT Governance menjadi enabler bagi organisasi dalam memperoleh keuntungan yang maksimal dari informasi yang dimiliki dengan memaksimalkan peluang dan keuntungan kompetitif organisasi. Untuk dapat memiliki IT governance yang efektif, organisasi harus mengimplementasikan IT governance fokus area secara holistik. Pada IT governance juga memiliki fokus utama yang meliputi. Yang pertama adalah strategic alignment, yaitu menggambarkan bahwa keselarasan strategi TI dengan strategi bisnis adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan organisasi dan tentunya mampu untuk meningkatkan kemampuan nilai bisnis yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua adalah value delivery. Manfaat tersebut hanya bisa dihasilkan bila TI diimplementasikan bersama-sama dengan peningkatan dalam bisnis proses, kompetensi, dan prinsip kerja tiap individu dalam perusahaan, serta perubahan-perubahan yang dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri. Yang ketiga adalah resource management. Pengelolaan sumber daya TI harus dilakukan secara tepat untuk kebutuhan bisnis. Sumber daya IT tersebut meliputi angkat lunak, perangkat keras, infrastruktur TI, peningkatan kualitas SDM dalam bidang TI, dan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan dalam bidang TI. Yang keempat ada risk management. Manajemen risiko menitik beratkan pada hal-hal yang berkenaan dengan pengendalian internal dan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, stakeholder, dan shareholder. Kemudian yang kelima adalah pengukuran kinerja atau performance measurement yang menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan tata kelola TI. Hal ini dapat memberikan gambaran apakah hasil kinerja terhadap domain tata kelola TI sudah sesuai dengan tujuan masing-masing. Setelah kita mengetahui fokus dari suatu IT governance, kini kita lanjut ke tujuan IT governance. Setelah kita tadi membahas tentang
tujuan dari IT governance. Kini kita akan lanjut pada pembahasan tentang kerangka kerja tata kelola TI atau IT governance. Tantangannya bagi banyak organisasi adalah membangun kerangka kerja yang terkoordinasi dan juga terintegrasi yang mengacu pada ketiga standar ini. Topik selanjutnya adalah manfaat tata kelola TI. Yang pertama adalah penyelarasan strategis. Penyelarasan strategis yang menghasilkan peningkatan kepuasan mitra bisnis. Yang kedua adalah peningkatan operasional. Peningkatan nilai pengiriman didorong oleh peningkatan prioritas proyek yang mengarah pada pengurangan anggaran TI. Yang ketiga adalah kerja keras, efisien, dan efektif. Peningkatan kinerja dan manajemen sumber daya menurunkan total biaya kepemilikan TI. Yang keempat adalah peningkatan kualitas. Kualitas output TI yang lebih baik menghasilkan pengurangan masalah pengendalian TI. Dan kali ini kita akan membahas tentang topik utama kita, yaitu tata kelola TI menciptakan nilai TI. Tata kelola TI terutama didorong oleh kebutuhan akan transparansi risiko perusahaan dan perlindungan nilai pemegang saham. Tujuan keseluruhan dari tata kelola TI adalah untuk memahami masalah dan kepentingan strategi TI, sehingga perusahaan dapat mempertahankan operasinya dan menerapkan strategi untuk memungkinkan perusahaan untuk bersaing lebih baik sekarang dan di masa depan. Oleh karena itu, tata kelola TI bertujuan untuk memastikan bahwa harapan untuk TI terpenuhi dan bahwa resiko TI dapat dikurangi. Tata kelola TI ada di dalam perusahaan untuk memandu inisiatif TI dan untuk memastikan bahwa kinerja TI memenuhi tujuan perusahaan berikut, seperti penyelarasan TI untuk mendukung operasi bisnis dan mempertahankan keunggulan. Kemudian, penggunaan sumber daya TI yang bertanggung jawab. Ketiga, ada identifikasi dan manajemen risiko terkait IT yang tepat. Dan yang terakhir adalah fasilitas bantuan TI dalam memanfaatkan peluang dan memaksimalkan manfaat yang ada. Kemudian, dalam suatu perusahaan tentu memiliki keputusan-keputusan. Berikut ini adalah 5 keputusan dari suatu perusahaan TI. Yang pertama adalah keputusan prinsip TI menentukan peran TI dalam perusahaan. Yang kedua adalah keputusan arsitektur TI tentang pilihan dan arahan teknis. Yang ketiga adalah keputusan infrastruktur TI tentang pengiriman layanan TI bersama. Yang keempat adalah keputusan persyaratan aplikasi bisnis untuk setiap proyek. Dan yang terakhir adalah investasi IT dan keputusan prioritas. Setelah pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa tata kelola TI ada untuk membantu para pemimpin perusahaan dalam tanggung jawab mereka untuk membuat IT berhasil dan mendukung tujuan dan visi perusahaan. Tata kelola TI membantu eksekutif perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di antara karyawan. Tata kelola semacam itu juga membantu memberikan panduan dan alat bagi dewan direksi, manajer eksekutif, dan CIO untuk memastikan bahwa TI selaras dengan sasaran dan kebijakan perusahaan dan bahwa TI memenuhi dan melampaui harapan perusahaan. Menciptakan nilai optimal TI dapat dilakukan dengan cara menjaga keseimbangan antara mendapatkan keuntungan dan mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang IT governance yang dapat menciptakan nilai IT. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan jika materi yang saya sampaikan kurang, semoga kedepannya saya bisa menambah wawasan saya lagi agar materi yang saya jelaskan